Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat dan saudaraku semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada saat hari perhitungan amal di akhirat kelak, yang akan pertama kali akan dihisab adalah ibadah sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab atau ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak merupakan ibadah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat setiap hari. Namun di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan ini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seseorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan ikhlas mengerjakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun akan masuk neraka. Golongan yang pertama adalah orang yang mengerjakan sholat namun masih suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan jika telah ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauh dari yang namanya tindakan dusta atau berbohong, karena itu dapat menyesatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Golongan yang kedua itu orang yang mengerjakan sholat namun masih minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat kita saat ini. Tidak sedikit sekali orang yang mengerjakan sholat namun masih suka meminum minuman keras. Hal inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini
sangatlah dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit atau banyak. Minuman keras merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh seorang yang beragama Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari minuman keras dan menjauhinya, dan segeralah bertobat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka minum minuman keras, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa minum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Basyr. Untuk golongan yang ketiga adalah orang yang mengerjakan sholat namun masih percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan apabila kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu jika ada orang yang sholat namun mempercayai itu pun benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Untuk golongan yang keempat adalah orang yang sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Golongan yang kelima adalah sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim yang merupakan termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un.
Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ibadah maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut ialah siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal yang disebutkan di atas, niscaya ia akan masuk neraka. Apalagi orang yang enggan atau tidak mau mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semuanya kita bertaubat sebelum kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.